Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di Istana Seluler. Dan hari ini kita akan coba segmen baru, yaitu segmen berpikir bersama. Apa hal-hal unik yang ada di sekitar kita yang mungkin selama ini kita abai ya, kita nggak begitu memperhatikan, tapi sebenarnya sangat penting. Yang perlu saya garisbawahi gini teman-teman, bahwa hidup ini ada dua segmen ya. Kemarin saya coba belajar beberapa filosofis tentang stoik ya, teman-teman yang ingin cari tahu bisa cari tahu nih tentang stoikisme. Jadi ada hal-hal yang bisa kita kendalikan, ada hal-hal yang memang di luar dari jangkauan kita sehingga kita tidak bisa kendalikan. Yang bisa kita kendalikan, kita maksimalkan potensinya. Namun ketika ada sesuatu di luar kita yang itu tidak bisa kita kendalikan, ya sudah, biarkan saja mengalir, karena memang itulah keinginan semesta ya. Itu keinginan Tuhan dan itu keinginan Allah, ya biarkan seperti itu. Ada orang nyuri di tempat kita, kita maksimalkan aja, nyimpan barang-barang di tempat yang aman gitu kan, kemudian mungkin pasang CCTV dan lain sebagainya. Namun ketika kejadian dan sudah selesai, kita sudah maksimal mencari tetap tidak ketemu juga, ya itu mungkin memang di luar wewenang kita, itu di luar tanggung jawab kita. Kita harus memperjuangkan kita belum punya, tapi ketika sesuatu itu sudah lepas dari tangan kita, ya kita harus mengikhlaskan. Nah, ini sedikit opening supaya teman-teman bisa tahu. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui sesuatu itu di luar wewenang kita atau masih ada di wewenang kita? Nah, sebenarnya sangat simpel ya. Kalau sesuatu itu berada di wewenang kita adalah akan mempengaruhi kebahagiaan kita sebenarnya. Jadi jangan taruh kebahagiaan kita di sesuatu barang atau di sesuatu orang lain. Ketika saya mencapai satu titik itu, ketika saya punya mobil saya bahagia, ketika saya punya rumah baru ketika saya bahagia, ketika saya sudah punya pasangan saya harus bahagia. Nah, itu kebahagiaan yang harus kita letakkan pada orang lain. Padahal itu adalah sesuatu yang di luar wewenang kita, yang semesta juga kita nggak bisa tahu ya, itu akan mendukung kita atau tidak. Tapi ketika kita berpositif tinggi, kita berprasangka baik, mau punya mobil atau motor, mau dapat istrinya sekarang atau nanti, mau dikasih rumahnya nanti atau sekarang mangan ngontrak dulu, kita tetap bisa memilih untuk bahagia ya. Salah satu hal yang mungkin sedikit bisa membuat insight kita berpikir panjang begini. Saya dulu pernah berpikir sekilas, di langit itu kan ada banyak bintang kan ya. Bintang itu banyak banget, jutaan bahkan bentuk jumlahnya itu jutaan. Dan kita pelajari dulu di sekolah bahwasanya bintang adalah benda langit yang bisa memancarkan cahayanya sendiri. Nah, salah satu bintang yang paling dekat dengan bumi, dengan tempat kita tinggal adalah matahari. Nah, teman-teman bisa bayangkan, Anda bisa bayangkan, matahari adalah salah satu bintang di antara jutaan bintang. Kemudian dia dikelilingi oleh berbagai macam planet, ada Merkurius, Venus, bumi dan lain sebagainya. Dan salah satunya kita nih, bumi. Salah satunya kita. Jadi satu bintang itu punya kemungkinan ada satu planet yang dihuni oleh makhluk hidup seperti kita. Kadang saya berpikir juga, di bintang yang lain atau di matahari yang lain, apakah di sana juga ada planet-planet? Apakah juga ada planet yang ada makhluk hidupnya seperti manusia? Saya berpikir waktu itu, lah, kalau misalnya matahari aja ada buminya, artinya apa? Kemungkinan itu ada. Di sana ada matahari, kemudian ada planet juga yang isinya makhluk hidup. Mungkin ya makhluk hidupnya bisa kayak manusia atau mungkin kayak alien, saya juga kurang tahu ya, karena imajinasi manusia berbeda-beda. Nah, yang ingin saya bagikan di sini adalah bahwasanya bintang itu jumlahnya jutaan. Kalau kemungkinan satu bintang itu ada satu planet yang ada makhluk hidupnya, artinya ada jutaan juga makhluk hidup di bagian luar angkasa sana yang bersandingan dengan kita ini. Terus
ujungnya di mana, makhluknya jumlahnya berapa. Nah, itu yang saya bilang bahwa itu di luar nalar kita, itu di luar kemampuan otak kita untuk menjangkaunya. Nah, kalau Anda memang punya waktu, Anda punya teknologi, dan Anda punya keinginan untuk mencari tahu, silahkan gitu kan, kita nggak ada salahnya. Tapi apakah waktu kita selonggar itu untuk memikirkan sesuatu yang memang itu di luar kemampuan kita, di luar wewenang kita, dan di luar jangkauan kita? Kalau Anda bahagia dengan cara mencari tahu itu, ya silahkan gitu. Tapi kalau Anda cukup bahagia dengan memikirkan apa yang bisa kita lakukan untuk orang-orang di sekitar kita, untuk hal-hal yang ada di lingkungan kita, ketika lingkungan kita bisa berdampak dari hal-hal kecil yang kita lakukan, secara tidak langsung hal yang lebih besar akan bisa kita lakukan. Ketika hal yang kecil kita lakukan, hal yang besar akan kita bisa berdampak lebih besar. Nah, ketika dampaknya semakin besar, maka hal kecil yang Anda lakukan itu bukan sesuatu yang kecil lagi. Kalau kita ingin melakukan hal yang langsung besar, agak berat, karena kita akan langsung berpikir bahwa oh, itu di luar wewenang saya. Ngapain kita bahas politik, ngapain kita bahas agama, ngapain kita bahas hal-hal yang besar seperti itu bukan urusan saya, itu bukan urusan kita, itu urusannya pemerintah misalnya ini. Nah, kalau kita memang langsung ke sana, kesannya memang jauh banget kan, besar banget. Tapi kalau kita mulai berpikir dari yang kecil, misalnya di lingkungan sekitar, di lingkungan RT, bagaimana agar RT-nya sejahtera, bagaimana agar jalannya bagus gitu kan, bagaimana agar lingkungannya aman, bagaimana agar warga satu dengan yang lain itu bisa saling gotong royong, tidak saling curiga, tidak saling bermusuhan. Itu hal-hal kecil yang bisa kita lakukan di lingkungan sekitar. Misalnya bikin kumpulan ya, atau bikin rapat, bikin arisan, atau bikin apa yang supaya warga itu bisa saling kenal, bisa saling silaturahmi, bisa saling berinteraksi dan saling berempati tentunya. Warga mana yang perlu kita bantu, warga mana yang memang istilahnya baru harus kita beri santunan. Itu sangat berdampak ketika kita berpikir bersama-sama, walaupun di lapangan nanti yang bergerak mungkin tidak semuanya karena aktivitas yang berbeda-beda. Jadi tentukan pilihan Anda sekarang, apakah Anda bahagia itu hampir semuanya dipengaruhi oleh sesuatu yang ada di luar kita, atau hal-hal yang membuat Anda bahagia sudah cukup dari dalam diri Anda. Ya, karena ketika saya juga berpikir bahwa target saya harus tercapai, kita stres karena yang kita lakukan selalu dikejar-kejar dan kita mengejar kebahagiaan itu. Ketika kita sampai, ya selesai, kebahagiaan itu hanya sementara, sekilas saja, karena kita akan capai target yang lainnya. Tapi ketika target itu tidak tercapai, perusahaan yang kita jalankan ternyata tidak bertahan lama, tim kita ternyata tidak lanjut di tengah jalan, atau tim kita pecah dan lain sebagainya, itu akan membuat kita stres, kebahagiaan kita hilang. Tapi kalau kita menjadikan apa yang ada di dalam diri kita sebagai peluru kebahagiaan, saat kita memulai kita bahagia, saat kita kerjakan kita bahagia, saat menemukan tim kita bahagia, saat kita kehilangan tim juga kita enjoy saja. Saat target tercapai ya alhamdulillah, saat target belum tercapai ya itu di luar wewenang kita ya. Tugas kita kan promo, kayak saya misalnya jualan ya. Tugas kita adalah promo, kita bikin target, kita bikin schedule, apa yang harus kita lakukan, konten apa yang perlu kita garap, sehari kita bikin berapa konten dan sebagainya. Ketika hal-hal kecil sudah kita lakukan dan dalam waktu 1 bulan, 3 bulan, bahkan 1 tahun misalnya dampaknya tidak begitu maksimal, ya sudah, itu berarti memang audiens pasar kita di lapangan memang tidak berpihak ke kita gitu kan, dan itu hak mereka, dan ini pasti juga digerakkan oleh alam semesta. Dan dari situ pasti kita belajar sesuatu, kita evaluasi, kita memperbaiki diri, ya kita diskusi lagi sama tim supaya maksimal dan lain-lain. Ya, jadi jangan menyalahkan keadaan, jangan menyalahkan siapapun. Ada virus masuk kita salahkan, ada pesaing masuk
kita salahkan, ada kompetitor lebih sukses dari kita iri, kita caci maki, bahkan tim kita ancam-ancam, jangan ke sana, jangan ke sana. Kalau perusahaan kita bagus, kalau perusahaan kita memberikan pelayanan yang baik, saya kira tidak akan pindah kok teman-teman itu. Saya kira teman-teman akan bertahan kok di situ. Karena bisnis itu bukan hanya sekedar cari duit. Bisnis itu cari pengalaman, kedekatan, kekeluargaan, keakraban. Itu yang sebenarnya ada di dalam ruhnya satu perusahaan atau satu bisnis. Termasuk di pekerjaan. Saya lebih bangga, saya lebih nyaman bekerja di salah satu perusahaan atau mungkin dulu waktu di pendidikan di satu sekolahan yang orang-orangnya itu menghargai kita. Istilah Jawanya nguwong-newong lah, kita diajak ngobrol, kabarnya gimana, keluarganya gimana, aktivitasnya apa, kita bisa akrab di situ walaupun gajinya nggak seberapa. Walaupun gajinya cuma 100-200 ribu sebulan, tapi kita happy di situ kan. Berbeda ketika kita di satu sekolahan atau mungkin di satu perusahaan yang gajinya gede, tapi kita di situ nggak dihargai sebagai manusia. Kita hanya dikejar targetnya. Kalau kamu penjualannya begini, kamu dapat uang segini. Kalau kamu penjualannya nggak meningkat, kamu dapat skor segini. Kemudian di perusahaan saling bersaing. Apalagi ada yang saling menjilat, ada yang saling lapor, kita difitnah dan lain sebagainya. Itu mah membuat kondisi kita di satu perusahaan itu akan tidak nyaman. Awalnya juga dimulai dari kita dulu. Kalau kitanya sudah mulai membuat diri kita nyaman, kita happy bahwa segala sesuatu yang ada di luar wewenang kita itu memang sudah ada yang ngatur. Segala sesuatu yang ada di luar diri kita itu memang sudah diatur oleh semesta gitu loh. Kompetitor datang, harganya lebih bagus, produknya lebih keren, tim mereka lebih solid, supportnya lebih keren. Ya itu di luar kita nggak bisa ngapa-ngapain, kita nggak bisa mengancam tim kita nggak bisa marah-marahin tim kita, karena memang tim kita pun juga nggak berdaya kan. Yang bisa kita lakukan adalah kita konsolidasi lagi, kita diskusi lagi apa yang harus kita lakukan, ya inovasi apa yang perlu kita lakukan supaya apa, kita bisa positif lagi ke depan, kita bisa susun target lagi, schedule kita bikin ulang, konten-konten apa yang perlu kita bikin lagi, ya sambil jalani dengan happy. Itu mungkin teman-teman sharing kita malam hari ini sebagai penutup bahwa ada sesuatu yang memang dari dalam kita yang bisa kita kelola dan harus happy. Kalau Anda tidak happy, apapun yang Anda lakukan Anda nggak akan bahagia. Tapi ada sesuatu yang di luar kita yang tidak bisa kita kendalikan, dan semuanya sudah diatur oleh alam semesta, oleh Allah, oleh Tuhan kita masing-masing. Dan kalau itu memang terjadi berarti memang diizinkan terjadi, bukan kebetulan. Yang kita lakukan adalah tetap komitmen dengan apa yang kita lakukan. Kalau memang yang kita lakukan baik, ya kita harus teruskan. Kalau memang omset kita tidak maksimal, kalau memang kerja kita kurang optimal, evaluasi ke dalam, kemudian lakukan lagi motivasi dari dalam, kita gerak lagi, kita tumbuhkan apa yang ada di dalam kita supaya bisa keluar. Jangan menyalahkan apa yang ada di luar, jangan menyalahkan inovasi orang yang ada di luar, karena mereka juga melakukan hal yang sama. Persaingan dalam dunia bisnis, dunia kerja itu hal yang biasa. Naik turun omset dalam satu usaha itu juga hal yang biasa. Yang tidak biasa adalah ketika Anda menyalahkan orang lain, ketika Anda menyalahkan tim Anda, ketika Anda menyalahkan perusahaan Anda, ketika Anda menyalahkan perusahaan orang lain. Padahal Anda bisa berpikir lebih positif, Anda bisa bertumbuh dari hal-hal yang terjadi ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam sukses buat Anda semuanya. Bagi yang mau komen-komen silahkan, nanti kita diskusi lagi. Senang bertemu dengan Anda dan saya yakin ini bukan satu kebetulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.